Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Predator versus Black Panther. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di hutan di luar kota Birnin Zana, para Dora Milaje sedang bersiaga. Sebelumnya Okoye dihubungi oleh T'Challa. Sayang sekali komunikasi mereka mendadak terputus. Jadi sekarang Okoye merasa cemas. Untuk mencari tahu bahaya yang disebutkan oleh T'Challa, Okoye berusaha mengamati segala di sekitarnya dengan seksama. Dia melihat ular piton yang sedang melilit batang pohon, mendengar suara katak bercakar, serta mencium aroma gas metan. Dalam waktu beberapa detik saja, Okoye mampu menemukan 1000 hal lainnya. Di antara semua ini, Okoye mendeteksi suatu keanehan, yaitu tidak terdengar suara kicauan burung-burung di pepohonan. Ketika Okoye masih memikirkan keanehan ini, Predator pun mulai bertindak. Satu Predator menarik seorang Dora Milaje bernama Nala ke pohon. Hilangnya Nala jelas membuat para Dora Milaje lain bingung. Maka Okoye memerintahkan mereka semua saling membelakangi dan melihat ke atas. Okoye memang menduga musuh berada di atas mereka. Tiba-tiba para Dora Milaje terkena tetesan darah Nala yang berjatuhan. Dengan sigap, Okoye menyuruh para Dora Milaje bersama-sama mengerahkan listrik memakai tombak vibranium mereka. Serangan listrik tersebut ternyata sukses melukai Predator tadi, yang kini sedang memegangi kepala Nala. Predator tersebut menjerit kesakitan dan terjatuh. Teknologi kamuflasenya juga menjadi tidak aktif. Tanpa menunggu lama, Okoye menusuk Predator itu memakai tombaknya. Meskipun telah membunuh satu musuh, Okoye menduga pasti masih ada lagi musuh lainnya. Dugaan Okoye ini memang benar. Saat itu beberapa Predator lainnya ikut bergerak juga. Sambil mengaktifkan kamuflase, para Predator menembakkan energi pada Dora Milaje. Akibatnya seorang Dora Milaje tewas terkena tembakan tersebut. Sedangkan para Dora Milaje lainnya buru-buru berlari menyelamatkan diri. Sementara itu di sungai, T'Challa bangkit berdiri. Sebelumnya kepalanya terkena beberapa tembakan plasma. Untungnya serangan tersebut gagal membunuhnya. Sekarang T'Challa memfokuskan pikirannya dan memikirkan apa yang telah terjadi. Di tengah renungan ini, tiba-tiba terdengar suara yang keras disertai api. T'Challa sontak teringat Okoye yang sempat dia hubungi. Maka dia bergegas berlari ke sumber suara sampai dia menemukan pemandangan mengejutkan, yaitu mayat Dora Milaje serta Predator. T'Challa kini mengetahui wujud musuh yang sedang dihadapi, tetapi dia juga tentu merasa bersedih atas kematian Dora Milaje. Di tengah kesedihan ini, T'Challa mendengar suara teriakan, maka dia bergegas berlari lagi. Pada akhirnya T'Challa melihat seorang Dora Milaje lainnya yang sedang terjerat jaring logam di pohon. Jaring itu sangat kuat dan tajam sehingga akan memotong tubuh Dora Milaje tersebut. Maka T'Challa menggunakan cakar untuk merusak jaring itu. Dengan demikian Dora Milaje pun terbebas. Kepadanya T'Challa menanyakan tentang musuh. Dora Milaje pun menjawab bahwa musuh tidak nampak tapi ada di mana-mana. Di dekat perbatasan Wakanda ada pesawat Shuri yang mengalami kerusakan parah setelah sebelumnya meledak. Untungnya Shuri dan Majikina selamat dari kejadian tersebut. Shuri menyadari pula ada pihak jahat yang telah membuat Wakanda tak bisa dimasuki. Demi mengurusi masalah ini, Shuri sebenarnya sempat berusaha membuka kembali perbatasan. Sayang sekali, sistem keamanan ternyata telah diambil alih oleh sesuatu yang asing, yang bahkan tidak dikenali oleh Shuri sendiri. Upaya Shuri ini terdeteksi oleh Predator. Maka satu Predator pun dikirimkan untuk melakukan penyelidikan. Karena Shuri gagal membuka jalan memakai teknologi, Majikina memanfaatkan kekuatannya yaitu penglihatan melalui air. Dia menyentuh aliran sungai dan menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Kepada Shuri, Majikina mengaku melihat kematian Wakanda. Dia membeberkan ada bahaya misterius yang telah mendatangi Wakanda. Begitu mendengarnya, Shuri menegaskan bahwa mereka harus bisa masuk lagi ke Wakanda. Meskipun begitu, mendadak dari arah belakang muncul seorang Predator yang dengan cepat mencekik Shuri. Di hutan di Wakanda, seorang Predator lainnya sedang bergerak untuk menyerang T'Challa. Predator tersebut mengaktifkan teknologi kamuflase, namun T'Challa tetap bisa menyadari ada musuh di hadapannya. T'Challa memang telah menyimpulkan musuh bisa mengatur diri mereka menjadi tidak
tidak kasat mata. Untungnya penglihatan T'Challa mampu mendeteksi adanya distorsi visual pada pepohonan di depannya. Dengan sigap, T'Challa mencengkram tangan predator, lalu menendang helmnya. Akibatnya, predator itu pun terlontar ke sungai. Selain itu, teknologi kamuflasenya menjadi tidak aktif lagi, sehingga dia pun terlihat. Predator itu bangkit berdiri dan menghunus sebilah pedang untuk menyerang T'Challa lagi. Tetapi serangannya tidak sempat dilakukan, sebab seekor buaya tiba-tiba menerkamnya dari belakang. Sebenarnya T'Challa awalnya berniat menangkap predator itu agar bisa menginterogasinya. Meskipun begitu, ujung-ujungnya T'Challa berubah pikiran. Dia melemparkan senjata tajam yang sukses membuat predator itu tewas. Dengan demikian, buaya pun leluasa melahap predator itu. Sedangkan Dora Milaje berbicara pada T'Challa. Dia mengaku dirinya dan rekan-rekannya menjadi panik ketika terjadi serangan musuh. Akibatnya mereka pun tercerai-berai. Tentang hal itu, T'Challa mengingatkan bahwa mereka tidak boleh berfokus pada masa lalu. Sekarang mereka harus mengumpulkan lagi para Dora Milaje lainnya yang masih hidup. T'Challa pun bergegas berlari dengan disusul oleh Dora Milaje tersebut. Sementara itu, di atas pohon, Restu sedang mengamati T'Challa. Restu sendiri telah mendapatkan tombak vibranium yang dirampas dari salah satu Dora Milaje. Namun dia jelas belum puas. Kini Restu menganggap T'Challa merupakan mangsa yang layak diincar, sebab T'Challa tetap hidup setelah kepalanya terkena 3 tembakan plasma. Ditambah lagi, T'Challa berhasil mengalahkan satu predator dalam waktu yang singkat. Selain itu, Restu akan bisa merebut kostum vibranium setelah membunuh T'Challa. Karena itu Restu pun bersiap memburunya. Walaupun begitu, perburuan ini terpaksa dibatalkan, sebab Restu tiba-tiba dihubungi oleh bawahannya yang meminta Restu segera datang secepatnya. Restu akhirnya memutuskan menunda rencana memburu T'Challa, lalu melompat turun pada sebuah kendaraan yang dikemudikan seorang predator lainnya. Mereka berdua kemudian segera berangkat menuju suatu lokasi. Ternyata tempat yang mereka datangi adalah Great Mound, yaitu tambang vibranium yang dulunya adalah meteor yang jatuh di Wakanda. Di dalam Great Mound, Restu melihat sesuatu yang sangat mencengangkan, yaitu vibranium dalam jumlah amat banyak. Semua ini membuat Restu memiliki ambisi yang lebih besar dibanding sebelumnya. Dengan vibranium yang sangat banyak ini, Restu membayangkan akan membuat berbagai armor, senjata, pesawat tempur, dan singgasana. Jika memiliki segala benda vibranium tersebut, Restu pasti akan bisa membuat ayah dan kakaknya takluk dan malu. Restu akan memperoleh kehormatan besar. Cita-cita tersebut membuat Restu akan berfokus pada Great Mound dan mengesampingkan perburuan T'Challa ataupun Dora Milaje. Cerita Predator di Wakanda berlanjut dalam komik Predator vs Black Panther issue 3 yang akan terbit pada akhir Oktober 2024. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.